dipimpin oleh Adik Badan dan Tessa. Kita menyanyikan lagu itu Serikat Persaudaraan. Serikat Persaudaraan, 1, 2, 3 ya. Serikat persaudaraan berdiri teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Terima kasih untuk Adik Badan dan Tessa. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, kita absensi dulu ya. Yang Ibu panggil bilang hadir. Tessa Sinaga, Hadir, Bu. Adik Irma Simamora, Hadir, Bu. Mary Simanjuntak, Hadir, Bu. Adik Badan, Angelina Pasaribu, Natalia Purba, Amelia Tanggubolon, Wita Sigite. Di sini kita masuk ke topik pembahasannya, yaitu aku dan sesamaku, yaitu tingkat menjalin hubungan pertemanan pada remaja, dasar Alkitab untuk menjalin interaksi dengan sesama. Coba diulangi dibaca. Aku dan sesamaku, tingkat menjalin hubungan pertemanan pada remaja, dasar Alkitab untuk menjalin interaksi dengan sesama. Oke, di sini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan dasar Alkitab dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kedua, siswa mampu membedakan antara kasih dalam arti eros, filia, dan agape. Yang ketiga, siswa mampu mengubah kesalahan yang dilakukan selama ini dalam menjalin interaksi dengan sesama. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan tekad untuk menjalin interaksi dengan sesama seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang selanjutnya, pengertian hubungan dan pertemanan. Hubungan adalah kaitan antara dua atau lebih individu yang berinteraksi secara sosial, emosional, atau spiritual, di mana hubungan bisa berupa keluarga, persahabatan, rekan kerja, atau hubungan lainnya. Yang kedua, pertemanan. Pertemanan adalah salah satu bentuk hubungan sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya, dukungan, kepedulian, dan kasih sayang. Dalam pertemanan yang sehat, individu dapat saling membantu, berbagai pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan. Tingkat menjalin hubungan. Ada 5 tingkat yang bisa terjadi ketika kita menjalin hubungan dengan sesama menurut Raulis tahun 2017. Mari kita kenali kekhususan masing-masing tingkat ini. Berikut ada 5. Coba dibaca dari Adik Padang. Yang pertama itu orang asing atau yang tidak dikenal. Orang yang mungkin hanya tahu nama atau bahwa sekolahnya sama dengan sekolah kita, tetapi tidak pernah saling menyapa. Pada saat ini, kesan pertama memegang peran penting bila terkesan pada orang itu dan muncul keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut, terbuka kesempatan untuk maju ke lingkungan berikutnya. Oke, dilanjut Mary. Kedua. Yang kedua, Bu, perkenalan terjadi karena ada kesempatan untuk saling menyapa. Akan tetapi bila ternyata terjadi lebih banyak percakapan, bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Yang ketiga, coba Amelia. Berteman karena ada rasa tertarik
kita dan sebaliknya. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah membaca. Nah, di sini kita lanjut ke pertemanan pada remaja. Di mana pada remaja hubungan pertemanan bisa menjadi lebih akrab dibandingkan dengan hubungan terhadap anggota keluarga, terutama bila memang tidak ada kehangatan dengan orang tuanya. Selain itu, remaja memang banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk ke sekolah dan berbagai aktivitas pengisian waktu luangnya. Ternyata pertemanan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menguatkan pengenalan diri karena memiliki kesempatan luas untuk membandingkan diri dengan remaja yang seusianya. Yang kedua, mendorong keberhasilan di bidang akademis dan melatih kepekaan emosional serta kemampuan bergaul. Mereka yang memiliki teman yang banyak adalah mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik. Selain itu, yang lebih penting, pertemanan juga mengantar remaja memasuki usia dewasa dengan lebih siap. Yang ketiga itu, perempuan lebih mencari kedekatan, dukungan emosional, dan empati dari teman dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat, perempuan juga lebih mudah membuka diri, menyatakan keadaan dirinya dibandingkan dengan laki-laki. Yang kelima itu, seorang perempuan yang diterima di lingkungan yang lebih baik, yang lebih banyak prianya adalah seorang yang lebih memperhatikan status, intelektualisme, pendidikan, dan daya tarik fisik. Dan yang terakhir itu, perempuan dan laki-laki sama-sama berharap ada solidaritas dan pertemanan. Artinya mereka berharap teman adalah orang yang dapat menghabiskan waktu bersama-sama, mengerjakan aktivitas yang sama, dan memiliki kesamaan-kesamaan lainnya. Menurut Alkitab, untuk menjalin interaksi dengan sesama yaitu tertulis dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Di mana di situ dikatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke, di sini kita masuk ke forum diskusi kelompok. Wita coba pindah ke kelompok adik Irma. Dibagi dua kelompok saja, adik Padang sampai ke belakang dan Mary kelompok 1, adik Irma menjadi kelompok 2. Oke, berikut adalah cerita yang ingin kita diskusikan. Coba didiskusikan tentang, coba diperhatikan dulu ceritanya, disimak dengan baik-baik. Oke, setelah diperhatikan itu coba didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide. Oke, silakan didiskusikan 2 menit. Oke, untuk perwakilan dari setiap kelompok sudah bisa untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 ya dari kelompok 2. Baik Bu, kami mengucapkan apa saja nilai Kristiani yang terdapat dalam cerita tersebut. Hasil diskusi kami Bu, seorang anak memiliki karakteristik yang banyak tanya, ingin tahu banyak hal, kreatif, imajinatif, dan mudah mempercayai sesuatu. Ini sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Dapat dikatakan bahwa hidup di dunia ini mengubah seorang anak yang tadinya polos dan rendah hati menjadi orang dewasa yang menganggap biasa saja semua keindahan alam yang ada di sekitarnya. Orang dewasa juga tidak tampak bersemangat ketika menjalin interaksi dengan orang lain. Mereka bisa tersinggung, bahkan menaruh dendam, tidak mau memaafkan, mengingat-ingat kesalahan orang padanya, tidak lagi memiliki harapan bahwa ada yang lebih baik jika menunggu, dan kehilangan imajinasi. Terima kasih untuk kelompok 2. Yang selanjutnya nomor 2, ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Mary. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cerita tersebut menginspirasi mereka untuk mengasihi dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama.
seringkali orang dewasa tidak menganggap anak kecil itu penting. Namun bagi Yesus, kepolosan, ketulusan, dan kepercayaan dimiliki seorang anak merupakan modal untuk menyambut kerajaan surga. Bagi Yesus tidak ada anak yang terlalu muda atau terlalu tidak berharga untuk tidak datang kepadanya. Justru sikap sebagai anak-anaklah yang diharapkan untuk kita miliki, yaitu percaya penuh pada kuasa dan kebesaran Tuhan. Tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Kemudian sikap seperti inilah yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, yang selanjutnya nomor 3, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Dita. Bagaimana mereka dapat menerapkan kasih dalam bagaimana pertemuan pada remaja dalam kehidupan sehari-hari? Yesus memberikan contoh bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini, yaitu mengagumi hal-hal yang menakjubkan bagi seorang anak, takjub kepada Tuhan dan karyanya, serta tetap memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Inilah sikap yang Tuhan harapkan dari manusia. Dengan demikian, kita sedang menyambut kerajaan Allah walaupun kita masih di dunia. Sama seperti Yesus menyambut gembira kesempatan bertemu dengan anak-anak, begitulah seharusnya kita menyambut kehadiran anak-anak yang berusia lebih muda dari kita dalam kehidupan. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa prinsip menjalin hubungan dengan sesama sebetulnya hanya satu, yaitu saling menghormati. Dimana ketika masih kecil, tentu kita pernah mengalami bagaimana orang-orang yang lebih tua dari kita mengejek kita, menganggap kita bahwa kita itu anak bawang karena kita kelihatan kecil. Nah, selain itu, bahkan ketika kita bertanya pun, belum tentu mereka mau mendengarkan pertanyaan kita, apalagi menjawabnya. Mengalami perlakuan seperti ini bisa membuat kita memupuk rencana untuk membalas dendam ketika kita sudah dewasa. Sayangnya membalas dendam menjadi tema yang mewarnai bagaimana seorang menjalani kehidupan ketika ia dewasa. Tentu tidak ada damai sejahtera bila kita mengalami kondisi seperti itu. Akan tetapi, bukan itu yang kita teladani dari Yesus, karena ia mengajarkan bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak-anak kecil. Kisah yang sangat terkenal adalah ketika Yesus mengajak murid-muridnya dan pengikutnya untuk menerima seorang anak kecil, karena justru dalam populasinya anak kecil akan memiliki kerajaan Allah. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mendiskusikan. Di sini Ibu memiliki satu tayangan video, di mana ini adalah seorang tokoh pelopor Indonesia, Martin Luther. Di sini dia menyampaikan pidatonya tentang mengasihi musuh. Silahkan disimak videonya. So even though we face Fokus ke bahasa Indonesia saja. of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live up to the true meaning of its dream. Oke, dari tayangan video yang sudah kita lihat, coba ambil apa saja yang perlu diambil atau diteladani dari video Martin Luther yang berpidato tentang cara mengasihi musuhnya. Oke, silahkan ditulis supaya nanti dibacakan, mungkin butuh 2 menit saja. Oke. Ada yang bisa untuk yang pertama, apa yang kalian dapatkan dari pidato Martin Luther? Ya, coba Natalia. Depan Bu, Gak usah itu aja, nanti kamu sana. kita tuh Bu harus melihat ada di kita sendiri Bu. Jadi Bu, ada banyak orang yang tidak menyukai kita. Ada yang dari fisiknya, contohnya dari warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat. Terus ada juga yang dari rambut Bu, ada yang lurus, keriting, bergelombang. Terus Bu, ada juga yang dari cara bahasa kita, ada yang bahasanya lembut, ada yang dilembutkan, dan lain-lain Bu. Jadi ada juga yang karena kita lebih pintar dari dia. Jadi mereka hanya dapat melihat kita dan belum memulai interaksi dengan kita, tapi mereka sudah tidak menyukai kita. Termasuk meneropong ke diri sendiri adalah dengan mengakui kelemahan kita dan kekurangan kita, bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Oke, terima kasih untuk Natalia. Yang kedua, ada yang bisa? Ya, silakan Desa. Melihat hal-hal yang baik pada musuh kita
mata artinya jangan hanya terpaku melihat kejelekan dan kejahatannya. Setiap manusia hidup dalam ketegangan antara keinginan melakukan yang baik dan melakukan apa yang diinginkan daging. Tetapi seperti ungkapan Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18-23, jadi sebetulnya pada tiap orang ada keinginan untuk berbuat baik. Inilah yang seharusnya kita cari. Oke, terima kasih untuk desa yang ketiga. Saya Bu, Ya, silakan Amel. bila ada kesempatan untuk mengalahkan musuh kita jangan membalas dendam kepadanya karena kita harus mengambil kesempatan itu. Sebaliknya, kita memanfaatkan kesempatan itu untuk merekomendasikan musuh kita mendapatkan suatu pekerjaan yang baik atau menolongnya lebih maju agar dia tidak dendam kepada kita. Untuk menunjukkan bahwa kasih mengalahkan kebencian. Sesungguhnya kita tidak membenci orang itu secara pribadi, tetapi yang kita benci adalah bahwa ada satu sistem yang buruk yang membuat orang menjadi bermusuhan satu sama lainnya. Oke, terima kasih untuk Amel. Yang terakhir ada yang bisa menjelaskan? Ya, Saudara Wita. Jadi jawaban saya Ibu, perhatikan 3 kata yang dipakai untuk menggambarkan kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah eros, artinya mengasihi karena ada unsur keindahan sehingga muncul keinginan untuk mendekatinya. Yang kedua adalah philia, selain ada unsur keindahan, ada ketertarikan pada kedua belah pihak. Kita menyukai seseorang karena orang tua juga menyukai kita. Kita senang bisa mengobrol berjam-jam dengan seseorang untuk suatu topik yang sama-sama kita sukai. Yang ketiga adalah agape, yang mengandung unsur memahami, kreatif, menyelamatkan dan menginginkan yang terbaik untuk semua orang. Kasih agape tidak mengharapkan balasan. Bila kita mengasihi seseorang dengan kasih agape, kita tidak melihat apakah orang itu menyenangkan atau tidak. Kita mengasihinya karena memang Tuhan mengasihi orang itu meskipun orang itu adalah orang terburuk di dunia. Oke, dari kisah Martin Luther kita dapat mengambil bahwa hanya dengan mengasihi dalam dimensi agape kita dapat memutus mata rantai permusuhan yang membelenggu dunia. Apa yang disediakan dunia tidak cukup untuk menghapus kebencian dan kekejian. Akan tetapi, bila kita melihat bagaimana kasih Tuhan begitu besar, kita pun seharusnya mampu membagikan kasih itu sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama dan menjadi lebih baik. Di mana Billy menegaskan bahwa kita akan dimampukan untuk mengasihi musuh bila kita menggunakan mata Tuhan melihat hal-hal baik yang memang ada pada setiap manusia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal ini, kita selaku manusia dan pengikut Kristus dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Itu merupakan suatu tantangan untuk kita. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan, pertemanan pada remaja merupakan aspek penting dalam perkembangan sosial dan emosional, di mana hubungan yang sehat dapat memberikan dukungan kebahagiaan serta pembelajaran dalam kehidupan. Tingkat menjalin hubungan yang baik ditandai dengan kepercayaan, komunikasi yang jujur, dan kepedulian satu sama lain. Dalam pandangan Alkitab, pertemanan yang sejati harus didasarkan oleh kasih, kesetiaan, dan teladan yang baik seperti yang diajarkan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan Amsal 17 ayat 17. Di mana remaja perlu memilih teman dengan bijak agar tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 33, serta terus berupaya membangun hubungan yang positif sesuai dengan ajaran kasih Kristus. Dengan demikian, menjalin pertemanan yang sehat akan membantu remaja bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk partisipasinya yang sangat besar. Untuk mengakhiri pertemuan kita, saya undang Angelina Pasaribu membawakan kita dalam nyanyi dan berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita bernyanyi dan berdoa. Semuanya berdiri. Ya, Dita berdiri. Dicari temannya ya, pasangannya. Kita bernyanyi. Kau temanku, temanmu. Oke, satu. Di apa kan ada di kiri? Ada hafal kan di begitu lah. Temannya ya, 1, 2, 3, ya. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti
berkati kami di perjalanan Tuhan. Dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.